Selamat pagi. Berikut saya sampaikan terkait dengan tugas analisa UMKM yang ada di Sampit. Untuk proyek UMKM ini, saya melakukan analisa terhadap salah satu UMKM di bidang kuliner, yaitu bubur Rasa Mantul. Berikut adalah profil dari pemilik usaha dari bubur Rasa Mantul tersebut, yaitu Mbak Eka Hendraning Tias, yang biasa disebut atau dipanggil Mbak Eni, yang saat ini berdomisili ada di Sampit. Profil usaha dari ketan punel yang berpindah ke bubur Rasa Mantul. Sejarah dari usaha ini adalah usaha dari olahan ketan yang awalnya melayani segmen terbatas. Pemilik usaha mencoba melakukan transformasi menjadi olahan yang dapat diminati oleh masyarakat yang luas dengan merubah varian produknya. Langkah ini diambil karena pelanggan mulai stagnan, cenderung kurang berkembang, baik secara produk maupun secara pelanggannya. Oleh karena itu, pemilik usaha ini harus memutar otak dengan keras agar usaha ini bisa berkembang untuk ke depannya. Dalam perjalanannya, usaha yang di awal dirintis sekitar tahun 2020-an, ada beberapa permasalahan yang sangat fundamental ya di dalam usaha ini. Eee, Masalah yang paling utama adalah pelanggan ini, sudah menunjukkan grafik menurun terhadap pembelian produk tersebut. Kemudian segmen pasar yang awalnya disasar adalah untuk bengkel-bengkel dan sopir-sopir truk juga sekarang sudah mulai sepi, sehingga bisnis ini, eee, terlihat seperti tidak bertumbuh, bahkan terlihat sering mengalami penurunan secara omsetnya. Kalau dilihat secara produk, permasalahannya mungkin pelanggan sudah mulai bosan dengan varian olahan ketan yang hanya gitu-gitu aja tanpa ada variasi dari produknya, tanpa ada rasa, eee, rasa yang lain, varian lain, baik rasa ataupun produknya. Diambillah suatu kesimpulan dari evaluasi terkait 1 tahun berjalannya usaha tersebut. Mau tidak mau dari pemilik usaha ini harus melakukan perubahan terkait dengan usaha yang telah dijalankannya. Yang pertama, sang owner mencoba merubah dari produk olahan olahan ketan, kemudian mencoba membuat terobosan produk dengan kualitas yang lebih premium, bergizi tinggi, dan cocok dinikmatin di semua kalangan, kapan saja dan oleh siapa saja. Di sini terjadilah sebuah kondisi yang mana harga jual dari produk yang telah dilakukan perubahan variasi rasa ataupun dalam bentuk olahannya, menyebabkan harga produk yang dijual oleh Mbak Heni ini mengalami kenaikan. Dari awalnya harga ketan itu 5.000 per piece, yang bisa dibilang sangat terjangkau untuk masyarakat Sampit, saat ini untuk harga dari olahan di outlet bubur Rasa Mantul ini bisa mencapai di angka 10 bahkan sampai Rp13.000. Akan tetapi kenaikan harga ini diikuti dengan kondisi kualitas bahan baku yang sangat baik, variasi produk yang sangat banyak, dan memang eh, selain kenaikan harga itu, didasari
biaya operasional yang sangat tinggi dari hasil olahan produk tersebut. Dari sisi lokasi, awalnya usaha ini dibuat di daerah lingkar Bundaran KB di HM Arsat, posisi di area luar kota. Kemudian saat ini posisi usaha dipindah ke daerah Jalan Hasan Mansur, tepat di depan pom bensin Hasan Mansur, yang mana tingkat traffic tinggi di daerah tersebut bisa hingga malam hari. Setelah dilakukan evaluasi, perpindahan ini sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan hasil dari jumlah pelanggan maupun visibilitas dari usahanya. Penyebab menurunnya omset di awal tahun pertama atau waktu di usaha ketan punel, promosi lebih dilakukan secara manual, secara secara jadul lah, dengan jualan keliling. Belum dimaksimalkannya promosi dengan melakukan platform digital seperti Facebook, TikTok, Instagram, WA. Nah, sedangkan untuk di bubur rasa mantul ini, sang pemilik usaha sangat aktif sekali dalam mempromosikan olahan-olahan di usahanya, baik itu melalui WA, terus TikTok, Instagram, Facebook, dan apapun yang menjadi kegiatan dari mulai belanja bahan baku, proses pengolahan, hingga display kepada pelanggan, itu juga didokumentasikan oleh sang pemilik agar masyarakat dapat mengetahui eh, kualitas dari produk yang diolahnya. Dari kegiatan tersebut dapat diambil sebuah ringkasan terkait dengan analisa produk, price, place, and promotion-nya untuk di bubur rasa mantul ini. Secara produk memiliki varian yang lebih banyak dan lebih premium, bubur berkualitas, bergizi untuk semua kalangan. Secara harga, harga sudah pasti menyesuaikan dengan bahan baku yang baik atau dalam kualitas premium, namun masih dalam kategori relatif terjangkau dibanding dengan nilai yang ditawarkannya. Secara tempat, dengan melakukan perpindahan dari Komplek Bundaran KB ke depan pom bensin Hasan Mansur, sangat berpengaruh terhadap tingkat lalu lalangnya pelanggan atau calon pelanggan yang akan mampir ke outlet yang bersangkutan, dan kegiatan di jalan itu sangat, bahkan sampai larut malam pun masih terlihat aktif di daerah tersebut. Secara promosi, promosi lebih dilakukan secara konsisten dan menarik oleh sang owner ya, dari foto produk nyata, info promo, update melalui sosmed terkait dengan menu harian, dan membuat video outlet buka untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, di sini mungkin ada beberapa tahapan ya yang dilakukan oleh Mbak Heni. Bagaimana sih bubur rasa mantul itu bisa menarik pelanggan? Sang pemilik outlet menerapkan outlet terang dan meriah dengan lampu yang menarik di malam hari. Kemudian memberikan update varian menu baru setiap harinya. Kemudian menginformasikan kepada pelanggan terkait dengan video produk dan suasana outlet saat buka di media sosial. Mbak Heni juga menyampaikan atau memberikan tampilan visual dan menggugah selera dan mengundang rasa penasaran bagi calon pelanggannya. Pada tahapan interest dan desire ini saya gabungkan karena di sini sang pemilik produk mencoba ingin membangun minat dari pelanggan
dan mengupayakan untuk agar pelanggan ini repeat lagi atau beli lagi. Dengan cara mengkampanyekan produk ini adalah produk bergizi untuk semua kalangan. Jadi pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih variasi buburnya, mau mau varian ubi, kacang hijau, bubur mutiara. Jadi pelanggan diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin pelanggan beli. Kemudian dibentuknya mindset terhadap pelanggan. Bubur Rosso Mantul ini bukan sekedar makanan. Ini pengalaman rasa yang bikin ketagihan pelanggan. Kemudian yang bersangkutan memberikan varian terbatas di setiap harinya. Jadi dengan membatasi varian ini atau membatasi jumlahnya, membuat pelanggan yang tidak mendapatkan produk itu akan kembali di keesokan harinya atau di beberapa hari kemudian. Pada tahapan action, di sini yang bersangkutan memanfaatkan terkait dengan momentum situasinya, seperti memanfaatkan waktu seperti malam hari, akhir pekan, dan momen spesial untuk mendorong kunjungan dan pembelian pelanggan. Memberikan reward kepada pelanggan setianya, seperti program buy one get one free, Jumat Berkah, dan memberikan apresiasi nyata kepada pelanggan setia, seperti loyalitas dan frekuensi kunjungannya. Kemudian dalam action ini juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang malas atau pelanggan yang malas untuk keluar rumah, dapat memesan melalui media sosial, baik itu online ataupun offline. Dari awalnya, bubur ini atau produk yang diolah Mbak Heni ini adalah produk yang tidak pernah diminati oleh masyarakat. Saat ini sudah berubah menjadi produk yang sangat diminati masyarakat. Dan untuk informasi, bubur ini buka sekitar jam 5 atau habis maghrib, kemudian sering sudah sold out itu di jam 9 atau sebelum jam 9 sudah sold out. Secara kesimpulan dan rekomendasi dari saya, inovasi produk itu sangat penting, kemudian sangat berpengaruh terhadap berkelangsungan dari usaha tersebut. Penyesuaian harga sesuai dengan kualitas meningkatkan nilai dari usaha tersebut. Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi volume penjualan atau pelanggan yang akan mampir ke usaha kita. Promosi yang konsisten dan menarik memperluas jangkauan pasar usaha tersebut. Kemudian rekomendasi dari saya, terus tetap kembangkan platform digital dengan perluasan menunya. Yang pasti usaha ini sudah jalan saat ini, dan just info ya untuk kawan-kawan yang ada di Sampit, saat ini yang bersangkutan mulai merambah ke bidang bukan bubur lagi, akan tetapi sudah merambah ke kuliner seperti lalapan nasi, kemudian minum-minuman yang sangat menarik lah. Kita doakan semoga usaha dari Mbak Heni ini tetap bisa jalan terus berkembang, memberikan dampak positif kepada beliau pribadi dan pada masyarakat Kota Sampit pada umumnya. Mungkin itu sedikit paparan terkait dari penerapan dari P4, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh usaha UMKM di Sampit untuk tahapan AIDA yang dijalankan oleh usaha dari Mbak Heni, yaitu bubur Rosso Mantul.
Sekian dari saya, terima kasih, semoga konten ini bermanfaat, tetap semangat, salam sehat selalu, terima kasih, selamat pagi.